Selamat pagi Pak Daniel. Sekarang kami ingin mempresentasikan tentang universitas yang kami buat, yaitu Start Your Future. Nama universitas yang kami buat adalah University of Digital Transformation. Dan ini dibuat oleh Raineta, Sherlyn, Katarina Evelyn, dan Cika Maribel. Jadi University of Digital Transformation itu merupakan kampus baru yang terletak di Jakarta. Kampus ini melihat peluang besar yang terdapat di generasi zaman sekarang, yaitu generasi Z dan setelahnya. Juga pengaruh akan betapa berkuasanya media sosial di zaman ini. Nah, pada saat ini, universitas berencana untuk mendatangkan calon mahasiswa baru yang ingin berkarir di dunia konten kreator, influencer, dan selebritas. Nah, di universitas ini terdapat beberapa major atau jurusan, yaitu ada digital marketing, ada big data, ilmu komputer, information technology, animasi, data science, dan desain komunikasi visual. Next, University of Digital Transformation itu ada beberapa SWOT-nya. Yang internal, strength-nya itu adalah universitas kami itu tidak hanya menyediakan jurusan dan prodi yang biasa, sehingga kami memiliki unique selling point yang menarik. Yang kedua, weakness-nya, yaitu pengajar atau dosen yang akan mengajar itu sulit untuk dicari. Opportunities-nya, kemungkinan universitas dapat bertahan karena banyak sekali remaja yang ingin mencari content creator ataupun menjadi manajer sosial media. Nah, yang keempat ada threats, yaitu terdapat kemungkinan bahwa program studi yang ditawarkan universitas akan dianggap kurang bergengsi karena universitas masih terbilang baru. Nah, faktor eksternalnya, strength-nya itu adalah banyaknya peminatan jurusan atau prodi. Weakness-nya sedikitnya orang yang mengetahui tentang kampus sehingga menimbulkan ketidakyakinan. Yang ketiga, opportunities, yaitu tidak banyak universitas yang membuka jurusan atau prodi yang kami sediakan. Yang keempat, threats yaitu adalah rawan memunculkan pandangan negatif tentang universitas karena prodi yang tidak umum. Analisis kompetitornya itu, ketika kami melihat dari sisi analisis kompetitor, kami juga mengetahui bahwa tidak banyak universitas yang membuka jurusan atau prodi yang kami miliki. Maka dari itu, kami memiliki peluang yang besar untuk bisa sukses ke depannya. Tujuan pemasaran digital. Kampanye ini memiliki tujuan untuk mengakuisisi prospek agar menjadi konsumen. Karena universitas ini masih terbilang baru dan belum dikenal oleh banyak orang. Kemudian kampanye juga bertujuan agar mempertahankan konsumen supaya tetap melanjutkan studinya di kampus ini. Nah, karena University of Digital Transformation itu merupakan universitas baru, maka kami juga menggunakan prinsip above the line untuk membangun merek dengan harapan mempromosikan universitas kami melalui konten-konten yang telah kami rancang, supaya menambah jumlah mahasiswa baru yang memilih UTDJ sebagai tempat terbaik untuk melanjutkan studinya. Yang keempat, itu pendekatan pemasaran digital. Kampanye ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan organik dan berbayar. Kami memanfaatkan konten marketing sebagai bentuk pendekatan organik, juga menggunakan yang berbayar. Dari post yang kami keluarkan hingga ads yang kami keluarkan dengan budgeting 100 juta, kami dapat memanfaatkannya dengan menggunakan influencer, Instagram Ads, Google Ads, dan lain-lain. Memasang iklan di Instagram, Facebook, Google, dan lain-lain, pemasaran digital seperti itu sangatlah efektif bagi orang yang ingin mengenalkan bisnisnya ke orang lain dengan cara yang mudah dan efektif. Selanjutnya itu pemetaan pasar. Yang pertama itu dari sisi segmenting, orang berusia 17-20 tahun yang sedang mencari universitas di Jakarta, tertarik pada dunia konten, bersikap kreatif, suka berbagi pengalaman di media sosial, suka bersosialisasi, dan menyukai pendidikan yang tidak kaku. Selanjutnya, targetingnya itu adalah pasar dapat dengan mudah diakses. Selain karena pasar merupakan generasi yang sudah melek teknologi, banyak yang sudah menjadikan media sosial itu sebagian dari kehidupannya. Sehingga kampanye ini tuh dapat dengan mudah menembus pasar tersebut melalui media sosial yang universitas dan mereka miliki. Selain itu, dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah kampanye ini, diharapkan calon mahasiswa itu baru dapat lebih mengenal kampus dan menjadi lebih tertarik untuk mendaftarkan dirinya sehingga meningkatkan profitabilitas universitas. Selanjutnya dari sisi positioning, universitas menawarkan berbagai program studi bagi mahasiswa yang ingin
berkecimpung di dunia content creating, dan memberikan pengaruh bagi banyak orang sehingga universitas ini sangat cocok bagi banyaknya calon mahasiswa yang tertarik dalam dunia tersebut di kota Jakarta. Selanjutnya itu campaign brief. Sebelum kita melakukan sebuah perjalanan, kita melihat dahulu dan berkenalan dengan rute yang akan kita lalui. Maka dari itu, tema dari digital marketing yang kami lakukan itu adalah Start Your Future. Karena kampanye yang kami rancang ini berfokus pada pengenalan kampus mulai dari program studi hingga lingkungan kampus. Sehingga mahasiswa dapat lebih mengenali perjalanan seperti apa yang akan ia lalui dalam masa perkuliahannya. Terdapat penggabungan kata your dan our yang menandakan bahwa masa perkenalan ini akan dilakukan mahasiswa bersama dengan kampus. Kampanye ini sendiri dimulai dari perkenalan program studi yang terdapat di kampus, kemudian diikuti kampus tour dan webinar pengenalan kampus supaya calon mahasiswa baru dapat mengenali kampus dengan lebih dalam, dan pada akhirnya kampanye ini ditutup dengan countdown hari terakhir pendaftaran mahasiswa baru. Untuk perencanaan media, berdasarkan survei yang kami lakukan, banyak penggunaan Instagram yang akan memasuki jenjang perkuliahan adalah 30,1%. Itu bukanlah jumlah yang sedikit, maka dari itu kami menggunakan media Instagram dalam melakukan kampanye ini. Kami juga berencana untuk bekerja sama dengan influencer Yoriko Angelin yang termasuk makro influencer karena menurut kami dengan menggunakan influencer besar dapat menarik produk atau jasa kita. Strategi media, kami akan mempromosikan secara rutin 2 atau 3 post mengenai program lomba yang kami menangi dan kegiatan sehari-hari mahasiswa. Untuk timeline kalendernya terdapat pada G Drive yang akan kami lampirkan. Next. Ini contoh post yang akan kami keluarkan untuk penerimaan mahasiswa baru dan influencernya untuk di post selanjutnya ya. Nah, dalam menjalankan kampanye ini, kami juga akan, boleh tolong slide sebelumnya. Nah, dalam menjalankan kampanye ini, kami juga akan bekerja sama dengan salah seorang influencer yang bernama Yoriko Angelin. Nah, Yoriko ini sendiri memiliki followers sebanyak 1,5 M, sehingga diharapkan dapat menghimbau dan menarik calon mahasiswa baru agar mendaftarkan dirinya kepada universitas. Nah, berikut kami lampirkan juga untuk mockup postingan yang disertai dengan copywriting-nya. Next. Selanjutnya, mengenai anggaran dari kampanye ini sendiri, kami akan menggunakan jasa fotografer sejumlah 2 orang dengan total biaya 6 juta per bulan, diikuti oleh developer sebanyak 5 juta per bulan, kemudian ada UI designer sebanyak 10 juta per bulan, dan social media admin sebanyak 3,5 juta per bulan, kemudian ada business analyst sebanyak 4 juta per bulan, ada digital marketing sebanyak 8 juta per bulan, dan influencer makro yaitu Yoriko Angelin itu sendiri 5 juta per kontrak dan Instagram Ads sebanyak 700.000 per 14 hari. Sehingga jika ditotalkan, anggaran ini akan memakan biaya sebanyak 42.200.000 per bulan. Nah, dengan ini kami yakin bahwa dengan budget 100 juta itu sendiri sangatlah cukup bagi pemasaran universitas kami. Next. Oke, kami sekarang sudah berada di penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya.